Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nadhimu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Idhahul Mubham, syarah atas kitab As-Sulam Al-Munawwarah. Fa in turid tarkibahu farakibah muqaddimatihi ala ma wajaba. Fa in turid, maka apabila menginginkan kamu tarkibahu untuk menyusun iktironi, kias iktironi, farakiba, maka menyusunlah kamu muqaddimatihi terhadap premis-premisnya iktironi alama sesuai apa wajaba yang seharusnya apa ma. Warattibil muqaddimati wandura sahihaha min fasidin mukhtabira. Warattib, dan menertibkanlah kamu, artinya menyusun secara sistematis, al-muqaddimati terhadap premis-premis, wandura, dan memperhatikanlah kamu, sahihaha terhadap benarnya muqaddimat, al-muqaddimat min fasidin dari yang rusak, dari yang salah, mukhtabiro dalam keadaan mukhtabir. Mukhtabir ini memeriksa atau mengecek, memvalidasi. Mukhtabiro ini memeriksa atau memvalidasi atau mengecek kebenaran dari premis-premisnya. Kenapa harus dicek, divalidasi? Fa inna lazimal muqaddimati bihasabil muqaddimati ati. Fa inna, karena sesungguhnya apa? Lazimal muqaddimati, yang melekat pada muqaddimat atau yang menyertai muqaddimat, premis-premis. Lazimul muqaddimat yang dimaksud di sini adalah natijah, kesimpulan. Muqaddimat, premis-premis dari kias itu dinamakan malzum. Sementara natijahnya disebut dengan lazim. Fa inna lazimal muqaddimati, karena sesungguhnya apa yang melekat pada muqaddimat, pada premis-premis, bihasabil muqaddimati, dengan berdasarkan premis-premis, ati ialah datang. Ati ialah datang. Kenapa premis-premis itu harus divalidasi kebenarannya? Karena kebenaran dari natijah itu sesuai dari premis. Kalau premisnya benar, maka kesimpulannya benar. Cuman kalau premisnya salah, maka kesimpulannya salah. Wa ma minal muqaddimati surah fayajibun birajuha fil kubra. Wa ma, dan adapun sesuatu, minal muqaddimati, sebagian dari premis-premis surah, yaitu yang berupa muqaddimah surah, maksudnya surah ini jadi badal dari ma, surah yaitu berupa muqaddimah surah, fayajibu, maka wajib, indirajuha, apa tercakupnya surah, fil kubro, di dalam muqaddimah kubro. Di dalam kias, di dalam silogisme itu ada yang disebut dengan muqaddimah surah dan ada yang disebut dengan muqaddimah kubro. Nah, muqaddimah surah ini harus tercakup
oleh muqaddimah kubronya. Ini adalah tata cara bagaimana menyusun qiyas iktironi. Kita baca syarahnya. Fa'in aratta, maka apabila menginginkan kamu tarkibal qiyasil iktironi, untuk menyusun qiyas iktironi, farokibhu, maka menyusunlah kamu terhadap al-qiyas al-iktironi alal wajhil mu'tabari indahum, atas jalan al-mu'tabari yang dianggap sah. Yang dianggap sah, al-mu'tabar ini yang dianggap sah atau yang dipertimbangkan. Alal wajhil mu'tabari, atas jalan yang dianggap sah, indahum menurut ulama manatiko. Bagaimana tartib atau al-wajhul mu'tabar menurut ulama manatiko ketika menyusun qiyas iktironi? Yaitu yang pertama adalah minal ityani, dari mendatangkan biwasfin, dengan sifat jami'in, yang menyatukan baina tarafail matlub, di antara dua sisi al-matlub. Al-matlub ini sama dengan natijah. Cuman nanti ada perbedaan dari sisi tertentu antara matlub dan natijah. Kalau natijah adalah kesimpulan, ya, kesimpulan setelah didatangkannya dalil. Nah, kalau al-matlub ini, al-matlub kesimpulan, ya. Namun kesimpulan ini belum didatangkan dalilnya. Dalilnya apa? Belum didatangkan, belum diberikan dalil. Nah, kesimpulan yang belum diberikan dalil ini disebut dengan al-matlub. Sementara kesimpulan yang sudah ada dalilnya, sudah diberikan dalilnya, ini disebut dengan natijah. Bagaimana langkah menyusun qiyas iktironi? Langkah yang pertama adalah mendatangkan wasfun jami'. Yang dimaksud dengan wasfun jami' ini adalah al-haddul awsat. Al-haddul awsat fungsinya adalah ar-rabtu bainal akbal wal asghar, yaitu mengaitkan, menyatukan antara al-akbar, yaitu haddul akbar, dan haddul asghar. Agar haddul akbar dan haddul asghar ini bisa disatukan, maka harus didatangkan yang namanya haddul awsat sebagai perantara. Haddul awsat ini adalah wasfun jami untuk menyatukan antara haddul asghar dan haddul akbar. Contohnya, wasfun jami atau al-haddul awsat ini adalah at-taghayyuri, seperti at-taghayyur, berubah, fil misalil mutaqaddimi, di dalam contoh yang lalu. Syari sudah memberikan contoh qiyas iktironi di awal, yaitu yang berupa al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadis. Kesimpulannya adalah al-alamu hadisun. Torofail matlub, yang dianggap dua sisi al-matlub di sini adalah alam dan hadis. Alam dan hadis. Nah, agar antara alam dan hadis ini absah disatukan, bisa benar disatukan, maka harus didatangkan yang namanya wasfun jami atau haddul awsat yang menjadi perantara. Yaitu di sini yang menjadi perantara atau yang menjadi haddul awsat adalah mutaghayyir. Nah, al-mutaghayyir ini disebut dengan haddul awsat, yang dengan adanya haddul awsat ini yang berupa al-mutaghayyir ini, yaitu antara alam dan hadis bisa disatukan, absah disatukan, bisa sah disatukan. Al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadis. Kesimpulannya adalah al-alamu hadis. Kenapa al-alamu ini, al-alamu hadisun ini bisa benar? Hadisun benar disatukan kepada al-alam, yaitu karena
sudah ada haddul awsat sebagai perantara, yaitu mutaghayyir. Nah, mutaghayyir ini merupakan wasfun jami, sifat yang menyatukan antara alam dan hadis. Jadi yang pertama untuk menyusun kias iktironi, yaitu harus mendatangkan al-haddul awsat. Atau di sini dibahasakan oleh Syarih sebagai wasfun jami' baina tarafail matlub. Yang kedua, langkah yang kedua, wa min tartibil muqaddimati, dan dari menyusun secara sistematis muqaddimat, premis. Di sini jamak ya. Padahal kias itu kan ada dua, ada kias basit dan ada kias murakkab. Kalau kias basit itu hanya terdiri dari muqaddimah surah dan muqaddimah kubra. Hanya terdiri dari dua muqaddimat, yaitu muqaddimah surah dan muqaddimah kubra. Namun kenapa di sini ya dan di nazam itu al-muqaddimat dijamak? Karena di dalam ilmu mantik sekali lagi jamak itu dari dua ke atas. Kalau dua itu sudah dianggap jamak. Dua ke atas ini sudah dianggap jamak. Sementara di dalam ilmu nahu yang dianggap jamak itu dari tiga ke atas. Ini berbeda karena ini al-muqaddimat di sini ya dijamak dan di nazam juga dijamak. Wa min tartibil muqaddimati, dan dari menyusun secara sistematis premis-premis. Premisnya disusun dengan baik, dengan sistematis. Al-muqaddimat ini jam'u muqaddimatin, jamak dari muqaddimah. Apa yang dimaksud dengan muqaddimah? Al-qadiyah ialah qadiyah ya. Allati yang dijadikan apa allati qadiyah juz'a dalilin sebagai bagian dalil. Apa yang dinamakan muqaddimah? Muqaddimah ini adalah qadiyah, proposisi yang dijadikan sebagai bagian dari dalil. Bagian dari dalil itu disebut dengan muqaddimah. Misalnya seperti ini, contoh barusan. Al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadis. Nah, kumpulan dari atau susunan dari dua qadiyah ini, yaitu al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadis, ini disebut dengan qiyas. Susunan dari dua muqaddimah ini disebut dengan qiyas. Sementara masing-masing dari qiyas ini, ya, masing-masing dari qiyas ini disebut dengan muqaddimah. Yaitu al-alamu mutaghayyirun disebut dengan muqaddimah surah, sementara wa kullu mutaghayyirin hadis ini disebut dengan muqaddimah kubra. Kenapa disebut dengan muqaddimah? Karena dua premis ini, yaitu premis pertama dan premis kedua, menjadi bagian dari dalil atau menjadi bagian yang menyusun dalil atau menjadi bagian dari keseluruhan yang menyusun kias, silogisme. Jadi bagian-bagian yang menyusun silogisme ini disebut dengan muqaddimah. Sementara keseluruhannya itu disebut dengan kias. Bagian-bagiannya yang menyusun disebut dengan muqaddimah, disebut dengan premis. Jadi dalil di sini maksudnya adalah kias. Karena kias itu ada kalanya disebut dengan dalil, ada kalanya disebut dengan hujjah, maknanya satu. Kenapa muqaddimah ini disebut dengan muqaddimah? Sumiyat dinamakan apa muqaddimah? Bidzalika dengan muqaddimah ya. Litaqaddumiha karena mendahuluinya muqaddimah alal matlub di atas al-matlub. Al-matlub ini sama dengan natijah. Cuman ada perbedaan dari sisi tertentu. Kenapa muqaddimah surah dan muqaddimah kubra yang membentuk qiyas itu disebut dengan muqaddimah? Ya karena muqaddimah ini, premis ini atau proposisi ini mendahului daripada natijahnya. Mendahului natijahnya. Kesimpulannya. Misalnya di dalam contoh barusan. Al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadis. Kesimpulannya adalah al-alamu hadis. Nah, al-alamu hadis
Ini disebut dengan natijah, kesimpulan. Cuman sebelum ada kesimpulan ini, harus ada proposisi yang mendahuluinya, yaitu yang pertama, proposisi pertama adalah al-alamu mutaghayyiru. Proposisi yang kedua yaitu wa kullu mutaghayyirin hadis. Nah, proposisi yang mendahului natijah ini disebut dengan muqaddimah. Kenapa disebut dengan muqaddimah? Karena mendahului natijahnya, mendahului kesimpulannya. Fa illam takun, maka apabila tidak ada apa qadiyah, juz'a dalilin ialah bagian dalil, fala tusamma, maka tidak dinamakan apa qadiyah muqaddimatan pada muqaddimah. Kalau ada proposisi yang bukan menjadi bagian dari sebuah silogisme, menjadi bagian dari sebuah dalil, maka ini tidak disebut dengan muqaddimah. Misalnya, ya, saya mengatakan Zaidun qaimun. Zaidun qaimun ini disebut dengan proposisi saja, disebut dengan qadiyah saja, dan tidak bisa disebut dengan muqaddimah. Kenapa tidak bisa disebut dengan muqaddimah? Karena proposisi Zaidun qaim ini tidak dijadikan sebagai bagian yang menyusun dalil, yang menyusun kias, yang menyusun silogisme. Kalau ada proposisi, namun proposisi ini tidak menjadi bagian yang menyusun kias, yang menyusun dalil, yang menyusun hujjah, maka proposisi ini tidak bisa disebut dengan muqaddimah. Bagaimana cara tartibil muqaddimah? Ini kan langkah kedua adalah wa min tartibil muqaddimah. Menyusun secara sistematis premis-premisnya. Bagaimana caranya? Bi antuqaddimah, dengan mendahulukan kamu al-muqaddimatas sura, pada muqaddimah sura, alal kubra, atas muqaddimah kubra. Muqaddimah sura diletakkan di awal, baru kemudian muqaddimah kubra. Ini cara menyusun muqaddimah. Jadi muqaddimah suranya letakkan di awal terlebih dahulu, baru kemudian setelah itu muqaddimah kubronya. Tahu ini mabni maf'ul bisa atau mabni majhul. Bi antuqaddama, dengan didahulukan al-muqaddamatus surah. Al-muqaddimatus surah apa? Premis minor, alal kubro, atas premis mayor. Bisa ya. Langkah yang ketiga, wa min tamyizis sahihi minal fasid, dan dari membedakan yang benar dari yang salah. Jadi ketika sudah mendatangkan haddul awsat dan sudah menyusun premis mayor dan premis minor dan premis mayornya, maka perhatikan premis minor dan premis mayornya ini benar apa salah. Apakah premis minornya benar atau salah? Apakah premis mayornya benar atau salah? Periksa terlebih dahulu. Muqaddimah surahnya diperiksa, muqaddimah kubronya diperiksa. Apakah muqaddimah surahnya benar atau tidak? Muqaddimah kubronya benar apakah tidak? Kenapa harus diperiksa? Li'annan natijata lazimun. Karena sesungguhnya apa kesimpulan? Lazimun ialah lazim. Sesuatu yang menyertai, yang selalu melekat. Wal lazim, dan adapun sesuatu yang selalu menyertai, selalu melekat, bihasabi malzumihi, ialah berdasarkan yang disertai atau yang dilekati lazim. Ingka nasohihan, apabila ada apa malzum sohihan ialah benar, fal lazimu sohihun. In sohihan fasohihun, artinya ingka nal malzumu sohihan fal lazimu sohihun. Apabila malzumnya benar, maka lazimnya benar. Wa in kanal malzumu fasidan fafasidun. Apabila malzumnya salah, maka lazimnya salah. Fan natijatu, maka adapun kesimpulan sahihatun ialah benar. In kana, apabila ada kullun apa masing-masing minal muqaddimataini, dari dua premis, sahihan ialah benar. Wa illa ay wa illam yakun kullun minal muqaddimataini atau muqaddimataini sahihan,
fannatijatu fasidatun. Yaitu maka kesimpulannya salah. Jadi setelah premisnya ini disusun, muqaddimah surah diletakkan di awal, baru kemudian muqaddimah kubro, maka langkah selanjutnya adalah memeriksa apakah muqaddimah surah dan muqaddimah kubronya benar apakah tidak. Kenapa? Karena kesimpulan yang akan dihasilkan nanti sesuai dengan muqaddimahnya. Apabila muqaddimah surah dan muqaddimah kubronya benar, maka kesimpulannya benar. Cuman apabila muqaddimah surahnya atau muqaddimah kubronya salah, maka kesimpulannya salah. Jadi fa inna lazimal muqaddimati bihasabil muqaddimati ati. Maksudnya demikian ya. Apabila premisnya semuanya benar, maka kesimpulannya benar. Cuman apabila salah satu dari premisnya salah, maka kesimpulannya salah. Karena itu harus dicek. Premisnya ini harus dicek. Benar apakah tidak. Langkah yang keempat, waminan dirajil muqaddamati surah fil kubro. Langkah keempat yaitu dan dari tercakupnya muqaddimah surah fil kubro di dalam muqaddimah kubro. Jadi muqaddimah surah harus tercakup di dalam muqaddimah kubronya. Kalau tidak tercakup oleh muqaddimah kubronya, maka ini tidak akan menghasilkan kesimpulan. Jadi ini adalah 4 langkah ketika kita hendak menyusun kias iktironi. Ya, harus diperhatikan ini terlebih dahulu. Demikian, semoga ini dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.